Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan meneruskan materi mengenai properties of material, yaitu pada bagian difusivitas thermal atau thermal diffusivity. Adapun anggota kelompok dari kelompok 6 yang pertama itu rekan saya Muhammad Firman Priyadi dan saya sendiri Muhammad Hilman Hamdani. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum lanjut kita itu harus tahu gitu apa itu difusivitas thermal. Dari beberapa referensi yang kita dapat ditemui yaitu difusivitas thermal adalah properti termofisika yang mendefinisikan kecepatan perambatan panas dengan konduksi selama perubahan suhu. Semakin tinggi difusivitas thermal, maka semakin cepat perambatan panas. Di thermal diffusivity ini dapat dipahami sebagai kemampuan suatu material untuk melakukan panas relatif terhadap panas yang disimpan per satuan volume. Maka di sini itu semakin tinggi nilai thermal diffusivity, maka semakin tinggi pula kecepatan rambat panas pada material tersebut. Ada yang ditambahkan, Saudara Hilman? Oke, lanjut saja. Ya, siap. Nah, selanjutnya analogi difusivitas thermal. Untuk lebih memahami mengenai difusivitas thermal, saya akan mencontohkannya ke dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari yang kita rasakan. Jadi, contohnya tuh, mengapa jari kita terasa terbakar ketika kita menyentuh benda panas? Nah, pada dasarnya, panas dari benda mengalir ke jari-jari kita karena perbedaan suhu dan karena penerimaan suhu panas jari-jari kita mulai naik. Nah, jika difusivitas thermal jari kita tinggi, maka panas itu akan terdistribusi jauh di jari-jari dengan cepat. Atau lebih jelasnya tuh, apabila jari kita terkena panas, maka apabila difusivitasnya tinggi, maka seluruh telapak tangan kita akan merasakan panas. Nah, kalau tidak, distribusi akan lambat dan lebih banyak panas akan menumpuk di permukaan jari. Nah, jadi kalau difusivitas thermalnya rendah, maka yang mengalami panas atau terasa terbakar itu pada permukaan jari tersebut saja. Nah, ketika suhu melebihi suhu denaturalisasi sel kulit, maka kulit kita akan terasa terbakar. Ada yang ingin ditambahkan, rekan Firman? Ya, jadi sudah jelas ya bahwa diketahui itu jika suatu titik di bagian tubuh kita menerima panas, karena tubuh kita itu memiliki difusivitas yang rendah, sehingga ketika jari kita dipanaskan pada ujungnya itu, yang terasa sangat panas itu hanya di bagian yang terbakarnya saja. Sedangkan bagian untuk yang lainnya itu tidak terasa panas. Ya, lanjut saja. Di sini yang akan dijelaskan oleh saya yaitu thermal diffusivity dari beberapa material. Seperti yang kita ketahui, di sini terdapat beberapa material yang beragam. Di tabel ini atau di foto ini terlihat jika material seperti karbon, silver, hidrogen, emas atau koper, silikon itu memiliki thermal diffusivity yang sangat tinggi. Sebaliknya, seperti material kayu, PVC atau pralon itu memiliki nilai thermal diffusivity yang sangat rendah. Selanjutnya itu ada contoh material terkait diffusivitas thermal yang akan dijelaskan oleh Saudara Hilman. Nah, seperti yang dijelaskan pada tabel sebelumnya, dapat terlihat bahwa perbedaan tingkat difusivitas antara material yang memiliki difusivitas tertinggi dengan material yang memiliki difusivitas rendah. Nah, contoh dari material yang memiliki difusivitas
termal rendah seperti pada tabel sebelumnya, yaitu kayu dan PVC. Nah, kita dapat melihat pada material kayu, apabila material tersebut diberikan panas pada suatu titik, maka dapat dilihat pada gambar tersebut yang memiliki warna, dapat dilihat bahwa panas tersebut hanya ada di titik tersebut. Lain halnya dengan material yang memiliki difusivitas termal tinggi seperti material stainless steel pada wajan contohnya. Apabila wajan dikenai panas pada suatu titik tertentu, maka seluruh bagian wajan tersebut akan mengalami panas. Nah, itu adalah contoh konkret dari material yang memiliki difusivitas tinggi dengan material yang memiliki difusivitas rendah. Oke, lanjut. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya, kan seperti kita ketahui bahwa fungsi atau penggunaan wajan ini itu untuk menggoreng. Ya, dapat dibayangkan jika suatu wajan ini memiliki nilai difusivitas yang termal yang sangat rendah. Ketika kita menuangkan minyak dan menggoreng sesuatu seperti pisang goreng, bala-bala ataupun gehu, nah maka minyak tersebut akan lama sekali untuk panas, sehingga makanan yang digoreng pun tidak akan pernah masak sampai kapanpun. Ya, lanjut. Seperti pada umumnya, rumus perhitungan thermal diffusivity itu dilambangkan dengan alfa, yaitu yang didapat dari beberapa nilai-nilai yang harus diketahui terlebih dahulu, seperti thermal conductivity. Di sini thermal conductivity itu sudah dijelaskan pada kelompok sebelumnya. Nah, tapi diperlukan untuk menghitung nilai suatu thermal diffusivity. Lalu yaitu ada density. Density itu adalah suatu nilai kerapatan atau kepadatan massa jenis suatu material yang biasanya terdapat dari tabel-tabel material, suka ada lah. Terus lalu yaitu specific heat capacity, yaitu kapasitas panas spesifik. Sama seperti density, rata-rata untuk nilai ini dapat didapat juga di tabel-tabel yang akan dijelaskan berikutnya. Berikut adalah contoh-contoh tabel yang memuat semua ini. Ya, seperti yang kita lihat di sini ada dari beberapa banyak material memiliki nilai konduktivitas thermal berbeda-beda, memiliki thermal disposisi berbeda juga, kapasitas panas spesifik berbeda gitu, kepadatan material yang berbeda. Selanjutnya itu cara mengukur difusivitas thermal, akan dijelaskan oleh Saudara Hilman. Silahkan. Baik, selanjutnya adalah bagaimana sih cara mengukur difusivitas thermal ini. Nah, untuk saat ini, metode yang paling efektif yang digunakan untuk mengukur panas difusivitas adalah metode flash. Fitur teknik sementara ini memiliki waktu pengukuran yang sangat pendek dan benar-benar tidak merusak sampel, dan juga memberikan nilai dengan akurasi dan reproduktivitas yang sangat baik. Sehingga metode flash ini melibatkan iradiasi seragam kecil pada spesimen berbentuk cakram. Ya, lanjut. Nah, dapat dilihat bahwa di sini ada sampel yang berbentuk cakram. Jadi, pada gambar bagian sebelah kiri ini, energi diberikan pada sampel pada bagian atas. Nah, sampel ini memiliki ketebalan tertentu, yaitu L tertentu. Nah, pada saat energi itu mencapai bagian permukaan bawah, nah itu merupakan final temperaturnya. Nah, lalu bagaimana sih
pengukurannya. Jadi riwayat suhu waktu dari permukaan belakang sampel direkam melalui akuisisi data berkecepatan tinggi dari suatu sensor optik. Dengan respon termal yang sangat cepat, berdasarkan ini termogram tergantung waktu dari permukaan belakang. Sampel difusivitas termal ditentukan dari ketebalan dari sampel dan waktu termogram yang dibutuhkan untuk mencapai setengah dari peningkatan suhu maksimal. Nah, pada gambar bagian kanan dapat dilihat kurva mengenai hasil pengukuran sampel cakram tersebut. Nah, jadi di sini pengukurannya tuh berapa sih suhu maksimal yang diperlukan atau setengah suhu maksimal yang diperlukan, yaitu 0,50-nya atau setengah dari suhu maksimalnya tuh waktunya berapa gitu. Yang dilambangkan dengan T1/2. Ya. Lanjut. Berikut adalah alat untuk mengukur difusitas termal. Seperti yang terlihat di sini, bahwa sampel yang berbentuk cakram tersebut disinari oleh suatu sinar yang akan menyinarkan suatu energi yang akan menyebabkan panas pada sampel tersebut. Dan di sini itu ada termokouple. Di sini itu perpindahan panas dari bagian atas sampel dan menuju ke bawah sampel itu dihitung berapa dan bagaimana, dan ini adalah menjadi suatu acuan yang akan menjadi nilai dari difusitas termal dari material tersebut. Kita lanjut saja. Aplikasi difusitas termal yang akan dijelaskan oleh Saudara Hilman. Yang pertama itu baik, terima kasih rekan Firman. Sama-sama. Jadi yang itu aplikasi difusivitas termal pada bidang arsitektur. Nah, kita di sini dapat melihat yaitu bagian rumah yang berwarna merah, di mana rumah ini memiliki isolasi yang tinggi pada bagian tertentu atau pada bagian yang berwarna merah. Nah, jadi pada bagian tersebut itu rumah tersebut daya mengalirkan panasnya tuh rendah gitu, sehingga laju panas di dalam rumah itu tinggi gitu, sehingga itu tidak baik secara fungsi rumah, karena pada rumah tersebut akan terasa panas karena kurangnya ventilator suhu di desain rumah tersebut. Selanjutnya yaitu selain dari rumah ini, yaitu aplikasi difusivitas termal digunakan di industri seperti elektronika ini. Banyak industri yang mengandalkan difusi termal untuk menentukan bahan yang paling cocok untuk mengoptimalkan aliran panas yang efisien. Teknologi seperti pendinginan, pemanasan, permesinan, dan arsitektur semua memegang difusi termal menjadi sangat penting. Seperti pada contoh gambar di sini, heatsink adalah alat yang dirancang untuk membawa panas keluar dari dan menjauh dari peralatan lain. Heatsink sendiri itu diperlukan untuk memiliki difusitas termal yang sangat tinggi yang memungkinkan pengangkutan panas dari yang terjadi dengan cepat. Jika perpindahan panas lambat terjadi, daerah yang menerima panas akan memanas dan tidak mungkin aliran panas per unit waktu. Heatsink digunakan di hampir setiap peralatan elektronik. Peningkatan suhu pada komponen tertentu dapat menyebabkan peningkatan hambatan listrik dan perilaku yang tidak terduga. Maka di sini pada heatsink ini harus ditentukan material yang memiliki difusivitas termal yang sangat tinggi agar komponen-komponen elektronik yang bekerja itu menjadi optimal. Seperti itu. Ada yang ditambahkan, Saudara Hilman? Baik, cukup rekan Firman. Ya. Kalau begitu
sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Saudara Himan, ada kata-kata terlebih dahulu? Ya, semoga bermanfaat. Amin. Allahumma Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.